بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوار، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى مشايخنا أساتذتنا معلمينا وعلمائنا ووالدنا وأولادنا. علانية الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلل، وأن الله يفتح قلوبنا كفتوح العارفين وينور قلوبنا بنوره اليقين. على هذه النية وعلى كنية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرة الدنيا ونعم الآخرة، إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadratal muhtaramin, para guru, para kiai, para ustaz yang kami hormati, Bapak Ketua Masjid, Bapak para pengurus, para jamaah, ikhwah dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. InsyaAllah di pekan kedua, di pekan genap pada hari ini, pekan kedua, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kitab Nasaihul Ibad yang sudah masuk ke dalam bab As-Tsumani, bab yang berisikan 8 nasihat dalam satu maqalahnya. Maka kemudian selanjutnya kita akan memulai maqalah ini adalah nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Qala Abu Bakrin As-Siddiq, kalau mau dibaca langsung, qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, thamaniyatu asya'a hunna zinatun li thamaniyati asya'a. Ada 8 perkara yang mereka itu menjadi penghias bagi 8 perkara yang lain. Pertama adalah al-afaf bi fathil aini. Al-afaf dengan huruf ainnya difathahkan, ay al-imtina'u 'anil mas'alati, yaitu afaf atau iffah, yakni menahan diri untuk tidak meminta-minta. Al-afaf zinatul faqri, bahwa al-afaf menahan diri dari tidak meminta-minta itu, zinatul faqri adalah zinah atau perhiasannya kefakiran.
Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhfatul mu'mini fid dunya al-faqru. Permatanya orang beriman atau hiasannya orang beriman di dunia itu adalah al-faqru, kefakiran. Rawahud Dailami, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami. Kemudian selanjutnya wasyukru zinatun ni'mati. Yang kedua, asyukru, rasa syukur itu zinatun ni'mah, yaitu hiasannya satu nikmat. Kemudian yang berikutnya was-sabru zinatul bala'i, sementara sabar itu adalah hiasannya musibah atau bala. Yang berikutnya wat-tawadhu'u zinatul hasabi, sementara tawadhu itu merupakan perhiasannya nasab atau keturunan seseorang. Yang berikutnya wal hilmu zinatul ilmi, sementara berikutnya al hilmu, lemah lembut itu merupakan perhiasannya ilmu. Kemudian selanjutnya wat tadallulu zinatul muta'allimi, sementara merendahkan diri itu merupakan perhiasannya orang yang belajar atau seorang santri. Selanjutnya watarkul minnati, meninggalkan minnah, yaitu meninggalkan menghitung-hitung pemberian. Zinatul ihsani, merupakan perhiasannya ihsan atau berbuat baik. Kemudian berikutnya yang terakhir wal khusyu'u zinatus salati, sementara yang terakhir khusyuk itu merupakan perhiasannya salat. Biidznillah kita akan bahas, ikhwah dimuliakan Allah, bahwa yang pertama dinyatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani sesuai dengan maqalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ada 8 perkara yang akan menjadi indah ketika dia dihiasi dengan 8 perkara. Yang pertama al-afaf, zid bi fathil aini ay al-imtina'u 'anil mas'alati zinatul faqri. Yang pertama al-afaf, menjaga diri untuk tidak meminta-minta, itu merupakan perhiasan bagi kefakiran. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kondisi seseorang di muka bumi ini kecuali Allah berikan 2 kondisi, dan kedua itu kondisinya berpasang-pasangan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan di muka bumi ini berpasang-pasangan di alam semesta semuanya. Kemudian apa alasan Allah? Alasannya satu, untuk liddalalati ala wahdaniyatih, bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini memberi pembelajaran kepada kita bahwa kondisi seseorang, dia akan menemukan kondisi, entah dia senang, entah diberikan nikmat, entah ditimpakan musibah, entah diberikan kondisi yang susah. Maka kondisi yang susah atau kefakiran itu perhiasannya adalah apa? Adalah iffah. Perbuatannya iffah atau afaf, orangnya namanya afif. Kalau perempuan namanya afifah. Jadi kalau kita temukan ada ibu namanya afifah atau ada namanya afif, itu menunjukkan orang tersebut adalah diharapkan menjadi orang yang tak suka meminta-minta. Kondisi kefakiran di mana seseorang itu menjadikan dia serba terbatas mengakses apapun, entah kebutuhan paling pokok yaitu makanan, pakaian maupun sandang papannya, ataupun kondisi keinginan-keinginan yang lebih daripada itu, maka orang fakir, kefakiran itu akan sangat menjadi indah, menjadi dihormati di tengah masyarakat manakala dihiasi dengan iffah, tak suka meminta-minta. Ini masalah mental. Ini permasalahan mental
bahwa ketika kita temukan dalam kehidupan masyarakat, seperti pada pertemuan yang lalu yang kita pernah bahas, bahwa untuk memberi itu tidak harus menunggu kaya, karena suka memberi itu merupakan bagian daripada mentalitas seseorang. Harta hanya merupakan penguat identitas apakah kita ini bakhil, pelit atau tidak. Sementara juga kefakiran seseorang tidak menjadikan penghalang bagi seseorang untuk menjadi seorang yang menjaga harga dirinya. Maka orang yang menjaga harga dirinya, sekalipun ternyata dia dalam kondisi fakir, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan kehormatan di tengah masyarakat. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bahwa di zaman dahulu, ini kita bicara masalah mental. Ketika di zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengumumkan kepada Sayyidina Bilal, bahwa Sayyidina Bilal ini kan kalau ada pengumuman maka Sayyidina Bilal yang perintahkan, wahai Bilal, umumkan kepada masyarakat bahwa kita akan mengadakan jihad fi sabilillah. Dan kalau sudah kebiasaan itu diumumkan, baik di pasar-pasar maupun di tempat-tempat lain, orang muslim itu bergegas. Karena zaman dahulu belum ada istilahnya departemen pertahanan secara terlembaga. Maka ketika dibutuhkan kondisi, ya umat muslimnya iya, kemudian pedagangnya di sana, kemudian misalnya jenderalnya ketika perang di sana, dan ketika jihad fisabilillah semuanya jadi pasukan. Ini pembelajaran bahwa orang Islam itu serba bisa. Di satu saat dia jadi muallim, dia menjadi muhaddis, dia menjadi dai. Kemudian ada sahabat yang dikirim ke Yaman, ke mana-mana. Tapi ketika pulang kemudian ternyata ada pengumuman jihad fisabilillah, otomatis semuanya pun jadi orang yang membela agama Allah. Otomatis jadi tentara semua. Ini menarik bahwa umat Islam di zaman itu telah dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan skill yang bermacam-macam. Maka ketika diumumkan, maka bergegas yang punya kekayaan mengumpulkan kekayaannya. Bergegas orang-orang kaya mengumpulkan. Karena mengapa? Karena para sahabat adalah orang yang tahu dengan hakikat harta, bahwa harta itu semakin banyak yang dikeluarkan di agama Allah, maka semakin banyak tabungan di akhirat. Jadi pola fikirnya itu adalah akhirat. Ini sahabat. Maka ketika sudah semuanya pada ngumpulin, ini ada satu orang yang dia fakir, dia kalau dalam bahasa hadis ini kalalah ke atas, tak punya orang tua, ke kanan kiri dia tidak punya family keluarga, ke bawah dia tidak punya keturunan, dia orang fakir. Maka dia bermohon kepada Allah. Ini mental. Dia sangat sedih, dia merasa patah hati. Karena kenapa? Karena dia tidak punya apapun yang disumbangkan untuk membela agama Rasulullah. Dia punya pakaiannya itu saja. Ya satu-satunya pakaiannya itu saja. Kalau dia sumbangkan, dia tidak punya pakaian. Maka bermunajat kepada Allah, ya Allah, aku ingin sekali ikut. Sementara kalau aku ikut, badanku tua renta, tak mungkin oleh Rasulullah diizinkan. Ya Allah, tenagaku terbatas untuk membantu mengangkat peralatan-peralatan itu tidak mungkin karena aku orang yang lemah dan sakit-sakitan. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa, kalau bisa nyawa yang kuberikan akan kuberikan, ya Allah. Kemudian ya Allah, ini doaku, ya Allah, tolong terimakan, dan kalaupun ini jadi sedekah, maka aku minta kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan umat Islam itu berikan kemenangan. Sambil menangis, tetap dibarengi perasaan, ya Allah, aku ini tak punya apa-apa, sehingga aku tak mampu memberi, aku tak bisa memberi karena memang aku tidak punya apapun, ya Allah. Menangis sampai subuh. Maka kemudian ketika subuh ikut berjamaah. Maka Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang tadi pagi, dalu bahasa kita, jam 2, jam 3 bersedekah? Para sahabat toleh kanan toleh kiri. Yang mana ada yang punya keluarga pasti sibuk dengan keluarganya masing-masing, istirahat terlelap. Kata Rasulullah, tadi ada orang yang bersedekah dan sedekahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedekahnya sudah sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semua bingung. Maka
dipanggil, kalau bahasa kita Pak Haji yang tua, sedekah Anda telah diterima Allah. Di tengah sahabat yang lain ini, sedekahmu telah diterima Allah. Ya Allah, aku tak punya apa yang disedekahkan. Apa kata Rasulullah? Doamu, kemudian munajatmu, sampai engkau mengatakan, ya Allah, nyawaku ini kalau bisa diinfakkan, diberikan untuk agamamu ya Allah, maka tolong terimakan. Dan itulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa ya ikhwan? Ini perkara mental. Ketika orang memang pengen dan mau memberi, kefakiran itu tidak akan menjadi penghalang. Kita lihat kadang orang banyak alasan, ngapo ini lagi banyak anak Ustaz, kami ini anak sekolah segala macam. Ya nggak bisa 100, kasihlah 50. Nggak bisa 50, kasihlah 5.000 misalnya. Ada satu kaidah menyatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh, bahwa kalau ketika kita tak bisa berikan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ini mental pemberi. Sementara mental orang yang tak mau memberi sekalipun kaya juga kisahnya banyak, yang menunjukkan bahwa bukanlah kefakiran yang menyebabkan orang itu menjadi peminta-minta, karena memang tingkat keimanan serta mentalitas. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ada orang yang kayanya minta ampun, tapi kalau sudah pengen minta itu, negara ini diminta sama dia dengan dalih apapun, ujung-ujungnya kredit macet, ujung-ujungnya ini dan itu terjadi banyak. Ini mental orang-orang fakir. Nah, ketika seseorang mendapatkan kondisi kefakiran, apa yang membuat dia terhormat di mata Allah dan tengah masyarakat? Yang membuat dia terhormat adalah ketika dia tidak suka minta-minta kepada orang lain. Itu merupakan bagian dari menjaga dirinya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita lihat betapa banyak di tengah masyarakat orang yang masih seperti ini. Fakir dia, miskin dia, bahkan harga dirinya tinggi. Pak, Bu, itu kan ada Pak RT, ngomonglah, Bapak kan punya hak dari negara. Untuk apa? Untuk ini. Kata bilang, ya kalau memang hakku ya Pak RT yang datang ke sini. Wah, pecah setengah sombong ini. Ini bukan sombong, Pak. Ini untuk menjaga iffah harga diri. Maka kadang ada orang, ya sudah kami yang daftarkan. Kalau kau mau daftarkan silahkan. Tapi kalau aku nak mendatangi Pak RT, tolong Pak RT, kalau enggak. Seperti ada. Dan banyak ya ikhwan. Ini menunjukkan bahwa orang yang seperti ini, dia di tengah masyarakat itu tinggi harga dirinya. Orang seperti ini terhormat di mata masyarakat. Maka kita lihat, kita punya hati rata-rata ketika melihat seorang datang, ahlan, ketika kita sambut, Pak Haji minta ini, oh iya Pak, iya Pak, sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali. Wah, ini kayaknya menjual kefakiran ini orang, menjual belas kasihan ini. Maka ikhwan dimuliakan Allah, betapa banyak seperti yang kita bahas, justru bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia dakwah, berkecimpung di dunia ekonomi basis untuk umat, maka yang lebih harus hati-hati bukan mencari orang-orang yang ada menegadahkan tangan, tapi justru kita cari di kampung-kampung, di samping-samping rumah kita, orang-orang yang kalau kita lihat sepertinya dia berpunya atau cukup, padahal ternyata dia masih kekurangan. Kenapa? Dia banyak kebutuhan, tapi itu terlihat indah elok di tengah masyarakat karena dia menjaga harga dirinya untuk tidak minta-minta. Maka ikhwan dimuliakan Allah, jadi ternyata dari makalah ini memberikan nasihat kepada kita bahwa hidup di tengah masyarakat ini harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai cak-caknya tetangga kami ini, pecak-pecak dia hebat, pecak-pecak dia itu tidak pernah kekurangan, ternyata dia kekurangan. Nah, ini yang menariknya seperti ini. Bahkan ada bapak-bapak, ada orang, ini cerita di zaman dulu di kampung. Ada orang yang kan zaman dulu kan kita kan kalau ya terus terang kondisi seperti kami dulu, istilah di kampung tuh makan daging itu tergantung orang sedekah, tergantung orang kenduri ya. Jadi kapan makan daging, makan ayam mati ya ketika disurvei ya tergantung, kalau ada orang kenduri, ada orang sedekah ya makan ayam. Kalau tidak katik sedekah, tidak ada kenduri, tidak ada orang nikah segala macam, kita nggak makan ayam. Lebihnya ya makan telur, makan ikan-ikan kecil, kemudian makan apa? Makan
balur atau iwak asin. Maka ini satu keluarga ini terkenal ya miskin, tapi ada engonan ayam, dia pelihara ayam. Ketika mau berangkat ternyata lihat anak 4-5 nih kayaknya takut nih. Kalau kondangan kan yang diundang 1 orang atau diundang 2 orang suami istri. Kalau ngajak anak, wah anak ini bakal bikin malu nih. Pasti tangannya kemana-mana kalau ngambil. Karena zaman dulu kan makannya hidangan, bukan perancisan, bukan prasmanan, tapi dulu hidangan. Kan kita lihat kalau orang kelaparan, anak kecil tuh tangannya gitu, tatishu fil ta'am, kira seperti itu. Maka ini oleh sang ayah atau sang istri menyuruh suaminya, Pak, sembelihkan ayam. Ayam ini peliharaan satu-satunya nih. Kemudian disembelihkan, dimasak, setelah itu makan nak kenyang-kenyang. Kemudian kamu nggak usah ikut untuk seperti itu banyak. Tujuannya apa? Tujuannya jangan cak orang kelaparan nak kalau di tengah orang. Nah tapi nggak tahu apakah karena memang kondisinya sudah berbeda. Kadang kalau kita punya anak, kalau lebaran, kalau apa, kadang ini orang tua ini nak makan anak, padahal tamu. Kan nggak seperti itu aturannya. Kalau zaman dulu anak tuh ditepis tangan, jangan ambil, bikin malu saja kayak nggak dikasih makan. Nah kalau sekarang ini kadang orang tuanya ambil, geloknya ambil anak, simpanlah, disuruh bawa balik. Kan gimana nih, bingung kita. Sementara yang paling tinggi zaman dulu kita menjaga bagaimana anak kita supaya jangan tangannya kemana-mana. Ikhwan dimuliakan Allah, ini orang iffah, dan orang seperti ini terhormat di mata masyarakat dan dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka iffah ini tidak muncul kecuali muncul dari keimanan yang luar biasa kepada Allah. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhfatul mu'mini fid dunya al-faqr. Dan bapak-bapak hati-hati, jangan kita merasa kitalah menjadi orang yang berjasa dalam Islam. Permatanya orang Islam di dunia itu adalah kefakiran. Kita tidak tahu Pak, stabilnya kita hidup sekarang ini kalaulah tidak karena doa orang-orang tua yang sudah sangat rindu kepada Allah, kemudian karena Allah memandang kepada anak-anak yang masih belum berdosa, kalau tidak memandang kepada orang-orang fakir yang terus mohon kepada Allah sampai berurai air mata, mungkin kita inilah kena azab. Itu yang harus kita pikirkan. Kita jangan merasa kami ini ahli jamaah, belum tentu. Mungkin ketika berjamaah mungkin kita masih banyak riaknya, masih banyak suka menggunjingnya segala macam. Tapi karena Allah melihat orang-orang yang fakir yang sabar, maka Allah kemudian enggan untuk menurunkan murkanya di satu tempat. Makanya bagi seorang muslim dia harus sadar bahwa apapun kondisi kita saat ini, kita amat sangat tergantung dengan jasa orang lain. Sebagaimana misalnya kita bisa hidup di komplek dengan tenang, tidur dengan tenang. Di situ ternyata selain PLN-nya hidup, kemudian terjaga, ternyata di situ ada kemerdekaan yang kita sedang rasakan. Ada Pak Satpam yang menjaga terus. Pagi, siang, malam dijagakan rumah kita. Kadang kita tak terima kasih, tapi giliran kemalingan, mereka orang pertama yang kita salahkan dan curigai. Pak Satpam tidak begawe. Kan begitu kita ini. Maka di sebalik kita yang bisa hidup tenang seperti ini, Allah sedang tidak timpakan musibah. Betapa banyak hutang kita kepada orang-orang tua yang saleh, kepada anak-anak kecil, kepada kemudian orang-orang fakir yang terus dengan kefakiran dia bersabar. Di situ Allah turunkan rahmat. Maka berarti ya ikhwan, mengapa ada konsep berbagi, konsep zakat? Karena memang kita ini banyak hutang dengan alam sekitar kita. Maka disitulah muncul istilah kita memperbanyak kebaikan berupa sedekah atau zakat atau apapun itu. Kemudian selanjutnya wasyukru zinatun ni'mah. Dinyatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wa huwa sababun li ibqa'in ni'amil mawjudah wa wasilatun ila husulin ni'amil mafqudah. Menariknya di sini adalah syukur itu, yang kedua, syukur itu adalah hiasannya nikmat. Tidak ada nikmat yang indah, tidak ada nikmat yang baik, tidak ada nikmat yang mendatangkan berkah daripada Allah kecuali kalau nikmat tersebut disyukuri. Lihat Pak, kalau ada anak kecil, ada 2 anak kecil.
Kemudian kita berikan THR, angpau pada dia. Yang satu berlalu saja lewat, yang satu, makasih Pak Haji. Kita senang yang mana? Yang kedua. Pasti gitu kan? Maka nikmat pun seperti itu. Nikmat kalau yang ada di tangan kita ini sekedar nikmat, pena ya sudah. Tapi ada pena, ya Allah terima kasih Ustaz, Pak Haji terima kasih. Dipakai itu pena untuk nulis kitab, untuk pengajian. Senangnya minta ampun yang ngasih. Maka nikmat itu akan menjadi indah itu cuma satu kalau nikmat itu disyukuri. Disyukuri kalau kita punya anak, syukurnya Allah terima kasih. Di saat teman-temanku ya Allah yang sudah menikah 3-4 tahun engkau belum titipkan keturunan padanya, ini sebulan langsung jadi landap, berarti lancip. Alhamdulillah ya Allah terima kasih. Kemudian disyukuri lahirnya itu dengan diberikan pendidikan yang baik, diberikan nama yang baik. Indahnya nikmat karena kita syukuri. Kalau ternyata nikmat diberikan Allah dipakai untuk kemaksiatan, maka itu akan menjadi sebab kita mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada duit banyak dipakai poya-poya, duit banyak maaf kemudian dipakai maksiat. Di mana indahnya? Tidak akan ada indahnya. Maka indahnya umur seperti yang dilakukan oleh yang di depan kami, bahwa bapak-bapak mempergunakan nikmat usia dan umur kesehatan oleh Allah dipakai untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Semakin indah umur seseorang, semakin indah kesehatan seseorang, semakin berharga nikmat hidup yang Allah berikan karena dipakai untuk membuat Allah Subhanahu wa taala senang kepadanya. Itu indah. Tapi kalau umur dipakai untuk kemaksiatan wal iyadu billah, maka itu akan menjadi umur yang akan kita sesali sampai akhir hayat kita ketika di akhirat misalnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, yang menarinya dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, syukur itu sababun li ibqa'in ni'amil mawjudah. Syukur itu adalah sebab untuk mengkekalkan nikmat yang ada. Dan dia syukur itu merupakan sarana untuk kita mendapatkan nikmat yang belum kita dapatkan. Nah, menariknya di situ. Menariknya adalah ternyata syukur itu, dengan asbab syukur itu maka nikmat yang ada itu menjadi kekal. Maksudnya kita punya uang itu kan ada pada kita dalam genggaman kita, tapi dalam pandangan Islam itu masih bersifat relatif. Maka uang akan betul-betul menjadi nikmat untuk kita manakala kita berikan kepada yang membutuhkan misalnya, dan nikmat itu akan kekal. Karena kenapa? Harta itu akan ngomong kepada kita dalam bahasa yang sederhana seperti ini. Dulu aku sedikit, kemudian engkau perbanyak aku. Orang sedekah 10.000 dilipat gandakan jadi 10, jadi 100, jadi 1.000, kemudian 700, kemudian sampai 1 juta misalnya. Itu karena kenapa? Karena dia keluarkan. Dulunya aku cuma 10.000, tapi karena engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat aku ini, nikmat uang ini, kata uang, maka engkau keluarkan fisabilillah, maka berlipat ganda. Dulu kata si uang ini, aku ini fana, hancur lebur, dimakan jadi bakso habis, keluar jadi jadi sisa makanan. Tapi ketika engkau keluarkan aku untuk fisabilillah, maka yang sifatnya fana sekarang aku abadi, kelak di akhirat itulah yang akan menemani kita. Maka ini makna syukur itu adalah wasilah, cara bagi kita untuk mengkekalkan nikmat. Maka zaman dahulu Pak, ada orang yang dia usianya 63 tahun. Kemudian 63 tahun ini, 60 tahunnya, kita tidak hitung 15 tahun misalnya, 45 tahunnya itu dia pakai untuk semua jenis kejahatan, kemaksiatan dia sudah pakai. Kemudian dia akhirnya 3 tahun itu dia beribadah kepada Allah. Kemudian ditanya, Pak, berapa usianya sekarang? Usiaku? Iya, aku baru 3 tahun. Loh kok 3 tahun? Iya. Loh ini kan Bapak kan 63 tahun, ini kok dibilang 3 tahun? 45 tahun, 15 tahun itu baru balik. 45 tahun ku pakai untuk kemaksiatan kepada Allah, menjauh daripada Allah, semua jenis pelanggaran aku sudah lakukan, bergelimang berkecimpung dalam dosa. Aku menyesal, nak, baru 3 tahun ini jadi benar.
dan usiaku baru 3 tahun menurutku. Dan aku berharap yang 3 tahun itu bisa menghapuskan yang puluhan tahun yang kemarin. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini beliau ini mengajarkan kepada kita bahwa nikmat itu akan dijadikan kekal oleh Allah manakala nikmat tersebut dipakai. Umur hanya akan menjadi sebutan dan masa lalu kita saja. Kenapa? Karena dalam satu ayat dinyatakan bahwa kehidupan kita di dunia ini kalamhil basar au huwa aqrab, seperti sekedipan mata, bahkan lebih cepat lagi daripada itu. Bayangkan kelak di akhirat. Kami sering, Al-Fakir saya sering sampaikan seperti ini, mengingat masa lalu kita yang kelam dulu, yang susah, miskin, fakir, sering nunggak kalau sekolah, sering sepatu tuh nggak ganti-ganti karena orang tua nggak punya uang untuk berikan kepada kita. Itu kan ketika kuliah mungkin sering ngutang sama orang tempat kita ngekos, kan sering seperti itu. Itu bertahun-tahun dijalani, tiba-tiba ketika kita sekarang kita bilang apa? Ya kayak mimpi aja kemarin hidup susah. Seperti baru kemarin sore saya merasakan ketidaknyamanan hidup. Sekarang kok hidupnya enak. Berarti yang dia alami belasan puluhan tahun yang lalu itu seperti sekedipan mata saja. Itu baru di dunia, dan kalau di akhirat orang akan menyatakan bahwa alangkah menyesalnya ketika umurku tak dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, umur kita kalau tak disyukuri dengan cara nikmat melakukan kebaikan seperti ini akan menjadi sebutan saja, sementara tidak ada harganya di depan Allah. Maka syukur adalah wasilah jalan bagi kita untuk mengkekalkan nikmat. Rumah jadi kekal dengan cara apa? Dipakai untuk pengajian, dipakai untuk ngundang orang-orang tetangga sekitar untuk silaturahim, dipakai untuk misalnya mengumpulkan keluarga. Pokoknya keluarga dari dusun, dari Meranjat, dari Penesak, dari Kombreng, dari Sekayu, kalau nak ada sedekah ke Palembang macam, tidak usah ke hotel, ke rumah kami baik. Yang ada kita makan, yang ada dimakan, yang ada diminum kita makan, kita minum sama-sama. Ini rumah jadi kekal Pak di mata Allah SWT. Jangan sampai rumah kita, rumah lah besar, dak kata isinya, uang dak kata, kemudian nak datang tuh uang takut. Hati rumah Pak itu ngapa? Ada anjing herder misalnya, tak jadi dimasuki rumahnya, tinggal sebutan rumah gitu. Tapi ketika rumah dipakai untuk pengajian, dipakai untuk kumpul, dipakai untuk musyawarah masjid, misalnya pengajian biasanya kalau di segini ini ada pak misalnya, itu akan menjadi apa? Akan menjadi rumah yang kekal di mata Allah. Dan yang kedua, syukur dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi wasilah sarana kita untuk mendapatkan sesuatu yang hilang atau sesuatu yang belum dapat. Maksudnya apa? Kita analogikan dengan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang beramal sesuai dengan ilmu yang ia dapatkan, maka Allah akan wariskan ia ilmu yang belum dia ketahui sama sekali sebelumnya. Maka berarti barang siapa kira-kira yang bersedekah, dia pergunakan syukur itu apa? Kenikmatan harta itu dia syukuri dengan cara dia berbagi. Allah lipat gandakan hartanya. Kan misalnya Pak, seperti kami pernah ceritakan, ada orang yang dia sedekah 500.000 dari Surabaya, pengen ikut tender di Riau. Kemudian dia masuk ke bawah musola itu kan di Soekarno Hatta itu kan di bawah musolanya. Kemudian masuk musola, di situ bertemu dengan siapa? Dengan yang dengan yang suka cuci-cuci, yang bersihkan itu. Maka kemudian dia berikan uang, dia lihat di dompetnya tinggal 500.000, dikasihkan semua. Ya Allah Pak, terima kasih Pak, seumur hidup belum pernah ada orang sedekah 500.000 pada saya. Dia bilang apa? Jangankan kamu yang terima sedekah, aku pun seumur hidup belum pernah sedekah sebanyak ini, kata. Sampai aku kaget. Kemudian akhirnya 2 minggu dari itu dia dapat tender 2 miliar. Nah 2 miliar belum dia dapat, tapi bibarokati syukurnya dia bersedekah, maka dia dapatkan harta itu. Maka ini menunjukkan bahwa syukur adalah jalan untuk mendapatkan sesuatu yang belum kita dapat. Ini penting. Jadi kita syukur, maka kita akan dapatkan sesuatu yang belum kita dapat. Maka banyak-banyak syukur, maka orang kita mengatakan alhamdulillah, 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 maka itu akan memancing nikmat-nikmat yang baru daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya was-sabru zinatul bala'i, dan kesabaran itu merupakan penghias daripada bala atau bencana atau musibah. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru sitrun minal kurubi wa 'aunun 'alal khutubi. Beliau menyatakan bahwa sabar itu adalah penghalang daripada kesusahan dan pembantu atau penolong ketika kita tertimpa musibah. Bapak-bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita analogikan seperti ini. Ini tak tahu kalau di Palembang. Kami sering dapat cerita teman-teman kami yang kerja di Papua, sudah kerja puluhan tahun, terkumpullah uang pesangon pensiun atau MPP-nya sekitar misalnya 1 M. Namanya para pekerja Pak, pulang pergi itu kan dia nggak biasa bisnis. Kemudian ini banyak orang-orang sindikat seperti ini datang, Pak Haji, ini lagi ada bisnis nih, lagi bisnis lele lagi bagus nih, prospeknya bagus. Membahas kita ini uang diolok, karena terfikirkan keuntungan yang besar, makan oloan. Makan oloan itu apa? Kalau bagi yang menyaksikan itu, yang gampang dipengaruhi, tergiur dengan keuntungan yang akan didapat, dia investasikan 500 juta dulu. Pak Haji bagus, ini dia pancing-pancing sama ini, akhirnya 1 miliar dikasihkan semua. Oh, dibikin, memang tanah dibeli, bikin tambak, habis itu orangnya hilang. Apa yang berharga saat itu? Sabar Pak. Kalau tidak sabar banyak yang jantung mati, dan terjadi. Betapa banyak ada orang-orang yang di akhir usia, di akhir hayatnya itu, menjelang masa pensiunnya, masa-masa dia sudah tua, ternyata harus bertemu dengan kejadian yang seperti ini. Maka yang mampu membuat kita, ya itu bicara pasti Allah yang membuat kita yang kuat. Tapi kalau kita tak sabar, betapa banyak yang jadi apa? Yang jadi tertekan, depresi segala macam. Ini 2024. Bakal 2024 bakal masuk, ini Renaldi akan segera buka nih. Sudah mulai siapkan kamar-kamar. Karena kenapa? Banyak orang yang tak sabar karena menghadapi kekalahan. Datang bertamu gagah segala macam, tapi kemudian mobil terjual, tanah tergadai, akhirnya terjual, segala macam terjual, akhirnya sengah-sengih dewek jalan di jalan, ditarikkan kilometer 4,5 situ. Kenapa? Tak sabar. Maka betul ketika sabda Rasulullah SAW bahwa sabar itu penolong manakala kita sedang kesusahan. Ketika kita sedang susah, dapatkan kabar tuh, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena betapa banyak orang karena Rasulullah bersabda, sabar itu ketika hantaman yang pertama. Pak Haji, sabar Pak Haji ngapo? Rumah Pak Haji kemalingan, ya Allah innalillah, karena sabar selesai. Tapi ada yang banyak, Pak, apa rumah kemalingan, blok, masuk rumah sakit, koma, pecah pembuluh darah gara-gara jantungan. Itu maka Rasul menyatakan sabar itu menjadi penolong manakala kita sedang kesusahan. As-sabru inda sadmatil ula. Maka kata Sayyidina Ali, sabar itu matiyatun la takbu wal qana'atu saifun la yambu. Sayyidina Ali menyatakan kesabaran itu adalah kendaraan yang tak pernah tergelincir. Jadi kita punya kendaraan namanya sabar, yang sabar itu adalah kendaraan yang tak pernah tergelincir. Ketika kita sabar terhadap ujian yang ditimpakan Allah, maka dia akan terus membawa kita istiqamah ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sabar ketika terhadap musibah. Apa maksudnya sabar yang tidak pernah membawa kita tergelincir? Sabar itu kan dikatakan ulama itu kan ada 3. Pertama, tingkatan yang paling rendah adalah sabar kapan? Ketika mendapatkan musibah. Yang kedua apa? Sabar fit ta'ah. Yang kedua sabar ketika menjalankan ketaatan. Ketika melakukan ketaatan seperti ini Pak, kalau tidak sabar ini kita tidak akan istiqomah. Oke lah, sekarang mungkin musim panas, jarang hujan, mungkin kita akan tetap kita terus datang ke masjid segala macam.
Tapi kalau ketika dalam kondisi hujan, gerimis, rintik-rintik, hawanya sangat sejuk, hawanya sangat ini, mending tidur ke apa. Tapi kalau kita tak sabar, kita tak berangkat. Tapi berkah sabar, maka kita mampu menaklukkan itu semua. Dan sabar dalam posisi yang ketiga, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Lagi miskin, istilahnya dak berjudi, ngapo? Duitnya tak naruh, duitnya yang tidak ada, dak suek sen, penamek yang dia pakai untuk berjudi, kan duitnya udah kate. Tapi ketika dia kaya duitnya, nah di situ dibutuhkan kesabaran. Kuat atau tidak dia untuk menahan godaan, jangan sampai dia terjerumus ke dalam lembah perjudian. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali, as-sabru matiyatun la takbu, bahwa sabar itu adalah kendaraan yang terus tidak pernah tergelincir. Kalau kita sabar terhadap kondisi kayanya kita, dia terus akan membawa kita terus lurus di jalan Allah SWT. Sedang fakir sabar, ketika kaya tak sabar, melenceng dia. Karena kenapa? Karena dia tidak gunakan kendaraan yang benar, sabar ini. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita minta juga selain mampu mensyukuri nikmat Allah, kita juga sabar dalam setiap kondisi, dalam kondisi sedih, apalagi dalam kondisi senang. Qarun sabar ketika dia fakir, tapi tak sabar ketika dia sedang kaya. Maka Sa'labah dalam satu pendapat, dia sahabat yang sabar dalam kondisi yang fakirnya, tapi kemudian dia tak sabar dalam kondisi kayanya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, jadi jangan hanya dimaknakan sabar itu ketika sedang dapat musibah. Ternyata dikatakan ulama, sehatnya, kayanya, berjayanya, di puncaknya seseorang, itu pun bagian yang sangat berat untuk kita, supaya kita sabar dalam kondisi itu semua. Maka sabar ini, tapi dalam konteks ini, sabar indal bala, ketika pertama kali mendapatkan musibah, menjadi penolong yang sangat luar biasa. Maka bersyukurlah bahwa ketika seorang dijadikan hamba yang sabar. Ustadz, bagaimana supaya bisa sabar? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa buat seorang sabar? Maka keyakinan, kesabaran, kesadaran akan betapa ternyata Allah sudah memutuskan segala sesuatu jauh sebelum kita dilahirkan. Bapak-bapak, ketika seorang ditimpakan musibah, maka kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, mak mano la janji munian, la ketetapan munian. Nah, itu akan menguatkan sabar kita. Maka sampai poin ini kita bahas, insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Bismillah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Perjalanan ngabe mek ini diaturi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai bab syukur ini Pak Ustadz, ya. Syukur nikmat itu banyak dilakukan oleh seseorang untuk dua hal. Pertama, nikmat itu disyukurinya untuk dimanfaatkan diri dan keluarganya saja, gitu. Ada yang disyukuri untuk berbagi, gitu. Nah, artinya kalau kita persentase ke berapa yang baiknya dan mana yang lebih utama sebenarnya. Soalnya begini, ada orang yang kaya, hartanya, duitnya banyak, dia gunakan, saya ini syukur nikmat itu, uang saya gunakan tiap hari, tiap tahun pergi haji, tiap tahun pergi umroh. Tapi kadang kurang begitu peduli dengan fakir miskin yang ada di sekitarnya. Dia bilang saya bersyukur karena saya gunakan nikmat itu untuk ibadah. Nah, kalau kita kaji dari sisi keutamaan, maksud saya mana yang lebih utama, gitu. Nah, yang kedua, sabar. Nah, sabar ini memang mudah diucapkan, kadang sulit untuk direalisasikan, dilaksanakan. Karena kalau di tataran pembicaraan mudah sabar. Tapi terkadang ketika kita mengalami suatu musibah, beratnya itu minta ampun, tidak ketolongan. Kadang ada yang kita anggap selama ini baik, ternyata tidak sabar juga. Nah, lalu ini di Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengaitkan sabar ini dengan
Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan banyak sekali ayat-ayat yang jadi sabar itu memang ada kaitannya dengan sholat. Apakah mungkin orang yang tidak sholat, tidak beriman bisa sabar? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang super, Masya Allah. Yang pertama tadi tentang syukur. Jadi bapak-bapak, memang tidak ada apapun di muka bumi ini kecuali kita butuh ilmu, itu kunci. Segala sesuatu harus pakai ilmu. Ilmu dagang, ilmu politik, ilmu bermasyarakat, itu pada aspek dunia. Maka kata Sayyidina Al-Imam Asy-Syaikh Imam Asy-Syafi'i menyatakan, ya dunia itu butuh ilmu, akhirat itu butuh ilmu. Itu asas pokok. Itu yang paling penting. Dan itulah fungsinya mengapa kita belajar. Itu satu dulu. Yang kedua, melenceng dulu dari yang ini. Yang kedua, setelah kita tahu ilmu, dengan berkah ilmu ini kita akan tahu mana skala prioritas. Skala prioritas ini yang kita harus dahulukan. Orang tidak akan tahu skala prioritas kecuali kalau dia punya ilmunya. Orang akan menganggap bahwa sedekah ke fakir miskin yang datang itu jauh lebih utama, padahal ternyata orang tuanya tegadai, maksudnya orangnya di panti jompo misalnya, naudzubillah. Maka disitulah butuh ilmu. Ketika kita tahu ilmunya, maka kita tahu mana urutan-urutan yang harus didahulukan. Nah, melenceng dulu, kami pengen melenceng. Khusyuk tak khusyuk itu kan urusan Allah ya, itu urusan Allah. Ketika sholat tuh kok tak terdengar jamaah ini, mungkin karena memang menjaga adab sehingga suaranya itu enggak sampai kecuali ke telinga saja kalau baca Fatihah. Saya berhusnudzon seperti itu. Tapi syukur kalau itu laksanakan. Tapi kalau tak dibaca, menurut mazhab Syafi'i salat kita tak sah, Pak. Kalau tak baca Fatihah. Karena kalau tak sampai ke telinga saya tuh bacaan Fatihah jamaah di belakang tuh kan ada, walaupun dia tuh yang didengar cuma sampai ke telinganya, tapi kan kasak kusuk huruf sin itu karena hamas itu kan sampai ke telinga. Ini kami sampaikan termasuk prioritas, skala prioritas dalam sholat itu suratul Fatihah, karena itu rukun. Dan ini saya pengen sampaikan dari mungkin setahun yang lalu, sudah lupa terus. Jadi ketika sholat, ketika waladhdallin amin, setelah itu silahkan baca Fatihah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah solat yang tidak baca Fatihah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Aku tidak bahas mazhab yang lain. Kita mazhab Syafi'i. Toh kita semua rata-rata Syafi'i semua di sini insyaallah. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, maka solatnya pakai mazhab Syafi'i. Kadang ngapo wudunya pun pakai mazhab Syafi'i, Bapak-bapak. Jadi jangan wudunya pakai mazhab Syafi'i, kemudian sholatnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik menyatakan, oh cukup bacaan imam, itu lain cara. Berarti kalau nak pengen mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dari wudunya ya sudah pakai itu maksudnya. Nah ini kami mengingatkan bahwa suratul Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Dan karena dia rukun dalam solat, setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin, silahkan baca Fatihah. Tentunya yang dengar itu adalah sampai ke telinga kita masing-masing. Mengingatkan baik, kami yakin semuanya baca Fatihah. Nah, kembali kepada syukur tadi. Ada orang yang umroh bolak-balik tiap tahun, harga berapapun berangkat, karena kenapa? Karena pengen dapat euforianya, semangat spiritualnya. Jadi kalau di sana tuh Ustadz kok bisa nangis? Ya kalau pengen nangis ya ketika di rumah kamar dewe itulah yang dibutuhkan menangis. Kita kira-kira. Sementara kanan kiri katanya ada yang kelaparan. Jauh sebelum kanan kiri itu orang tua kita dulu. Maka dengan ilmu, maka kita tahu skala prioritas. Maka mana yang lebih utama, apakah haji atau umroh ataukah sedekah kanan kiri? Sedekah kanan kiri. Kemudian Ustaz, bagaimana pada aspek syukur kalau orang pengen mendahulukan, siapa yang paling didahulukan? Ya tentunya keluarganya, istri, anak, orang tua bagi laki-laki. Artinya orang kalau ingin memberikan kebaikan, lihat dulu, misalnya sudah terpenuhi kebutuhan pokok anak, istri, orang tua. Nah pokok ini kan standarnya fikih, bukan pokok berdasarkan standar kekayaan kita. Kalau kita menganggap kalau la sugi la kayo, anakku ini belum dibelikan iPhone terbaru, nah itu sudah bukan pokok.
Maka berarti yang pokok tuh makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian para ulama masukkan pendidikan, silahkan. Setelah itu baru bersedekah kepada kanan kiri. Nah ini urutan-urutannya. Jadi mestinya kita paham bahwa memang godaan berbuat baik itu adalah perbuatan baik yang lain yang menurut kita menguntungkan. Maksudnya apa? Aku pengen sekali haji, pengen sekali umroh, kenapa di depan multazam tuh kok aku gampang sekali menangis, kira-kira seperti itu. Suasananya indah. Lah itu kan cuma versi kita. Kadang ada amalan yang oleh kita terpaksa, kita tak ikhlas, bahkan kita tak menangis, tapi sangat besar di sisi Allah adalah ketika kita mengeluarkan sesuatu yang kita pengen keluarkan karena ada kepentingan lain, tapi ternyata ini orang sangat membutuhkan. Jadi skala prioritas itu Pak sangat penting. Maka skala prioritas itu butuh kapan kita bisa tahu? Dari ilmu fikih. Ilmu fikih lah yang mengajarkan kepada kita mana skala prioritas dalam bersedekah. Ustadz, aku nih pengen sedekah Ustadz, pengen itu. Sementara belum bayar zakat mal, bayar dulu zakat mal. Karena zakat mal hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah ini maksudnya, maka dengan belajar itulah, dengan menuntut ilmu, maka kita akan tahu. Itu satu. Yang kedua tentang kesabaran tadi, mana tadi Pak? Oke. Sabar itu selalu dikaitkan dengan sholatnya. Mungkin lebih tepatnya ista'inu bis sabri was shalah, kaitannya adalah sabar dan sholat itu adalah jalan bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, kira-kira. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah bantuan kepada Allah, bis sabri was shalah, dengan sabar dan sholat. Jadi lebih tepatnya ke arah itu. Jadi bukan sabar itu dikaitkan dengan sholat, enggak, tapi sabar dan sholat itu jalan, cara, wasilah bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sampai-sampai ada ayat zaman dahulu para nabi dan rasul ketika mereka berjihad membela agama Allah, mereka ditanya, wahai Tuhan, wahai nabi dan rasul, mata nasrullah, kapan kita ini ditolong sama Allah? Karena kita ini selalunya itu terdesak, tergencet, dikalahkan terus. Ngomong sama nabinya, mata nasrullah, ya Rasulullah, kapan kita ini ditolong sama Allah? Apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa sungguhnya pertolongan Allah sudah dekat. Tunggu baik, kata Nabi, perintah Allah SWT. Ini menunjukkan apa? Butuh kesabaran. Bapak-bapak, Rasulullah kalau tak sabar selesai Pak kita ini, tak akan ada kita Islam. Jadi beliau minta tolong kepada Allah dengan bis sabri, dengan sabar, kemudian dengan sholat. Ini sepengetahuan saya seperti itu. Jadi sabar dan sholat sebagai jalan bagi kita minta pertolongan sama Allah. Ketika bapak-bapak, Rasulullah akan mengadakan perang Badar, di mana di malamnya orang-orang kafir Quraisy itu mereka mabuk-mabukan, sewa perempuan segala macam, mabuk-mabukan segala macam. Rasulullah menangis, ya Allah, jikalau engkau kalahkan kami besok ini, maka agamamu tidak akan pernah ada di muka bumi. Itu sampai begitu Rasulullah menyatakan, sambil menangis-nangis minta sama Allah. Karena kenapa? 13 tahun selama di Mekah sabarnya sahabat luar biasa. Setahun setengah Pak di embargo, tidak boleh jualan kecuali sama muslim. Orang kafir Quraisy tidak boleh jual kepada mereka. Bayangkan itu. Sampai-sampai banyak ternak yang mati karena tidak bisa diberikan air. Akhirnya apa? Ditahan sama orang-orang kafir Quraisy. Kalau tidak sabar Pak, kita ini tinggal cerita Pak, luar biasa para sahabat zaman dahulu. Jadi Islamnya kita berkah sabarnya para sahabat. Jadi sholat dan sabar wasilah kita untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kira-kira ya, wallahu alam. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugandi Pak. Ya, saya hanya menyimak yang
Ustadz Imam tadi itu baca ayat Al-Baqarah 286 dari 283 sebenarnya, 284, 284, 85, 86. Ya, ingin saya tanyakan kira-kira kaitannya dengan yang Bapak bahas sabar dengan syukur dengan ayat 286. Itu saja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang dibaca tadi. Ya. Ya. Kaitannya dengan yang Bapak ceramakan dengan syukur dan sabarnya itu ada kaitannya ke situ Pak. Biasanya kita kan pendahuluan itu kan untuk membuka yang akan kita bicarakan gitu. Ya, maaf kalau kurang tepat. Makasih. Ya. Di ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah ini kan dua ayat yang merupakan dua ayat yang luar biasa, yang kalau kami tak silap dua ayat ini tidak pernah dibuka pintu langit kecuali karena dibukanya karena ayatul kursi dan dua ayat terakhir dari suratul Baqarah, ayat pamungkas. Maka dari setiap zikir ayat ini dizikir apapun mesti masuk, karena ayat yang sangat direkomendasikan dan dipakai Rasulullah dalam zikir beliau sehari-hari. Nah, kaitan dengan pembahasan kita hari ini, Allah menyatakan misalnya Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa kaitannya dengan syukur dan sabar? Bapak-bapak dimuliakan Allah, bahwa satu kaidah yang harus kita pegang dalam benak kita, keyakinan kita, Allah ini kan maha kasih sayang kepada kita. Nah, logikanya kasih sayang Allah itu beda dengan logika kita. Logika kita ini kalau bisa Allah jangan sampai ciptakan neraka, itu kan logika kita. Di mana letak keadilan Allah kalau Allah ciptakan neraka? Kenapa Allah harus bikin kami miskin ya Allah? Kenapa harus bikin kami fakir? Untuk makan dapat sepiring saja itu susah minta ampun. Enaknya nasib kami ini 2 kali ya Allah. Kalau dah hari Jumat, kalau dah Ramadan, baru kenyang kata orang fakir miskin. Adilmu di mana ya Allah? Nah, bapak-bapak, satu hadis menyatakan tidak ada yang menimpa seorang muslim, baik itu rasa lelah, capek, sakit, bahkan hatta syaukun yushakuha, atau sampai ada satu jarum kecil, kesuben bahasa kita, dimasuki benda kecil itu jadi sakit di sini, kecuali kalau kita sabar akan jadi penghapus dosa. Maksudnya apa? Allah tidak akan pernah memberikan cobaan kepada hamba kecuali atas bahwa ini Allah tahu kadar kemampuan orang ini loh. Tapi Ustadz, ngapo dia tuh bunuh diri, ngapo dia depresi, ngapo dia minum baygon? Allah tahu kadarnya, dia sendiri yang tak tahu kadarnya sehingga dia tidak berserah kepada Allah. Itu masalahnya. Masalahnya adalah Allah zat yang maha tahu, ini kadarnya fulan bin fulan ini 50 nih, pressure-nya tuh 50. Tapi ternyata baru 25 dia mengatakan aku tak mampu ya Allah, mending aku mati saja. Ini kan orang tak belajar tentang kehidupan. Padahal di setiap lini kehidupannya bahwa Allah maha baik itu sangat banyak. Maka sering kami analogikan seperti ini. Ini pintu surga nih. Anggaplah surga itu pintunya cuma 2. Di sini Allah tunggu dari pintu ini. Tidak masuk-masuk. Kata Allah, ini yang kau kunjuk. Ini yang kau kasih apa? Dimasukkan dari pintu sini. Pintu apa? Ini pintu musibah. Di sini pintu nikmat tidak masuk, lagi sehat nggak mau sholat, lagi kaya tidak mau sedekah, lagi di atas dia tidak mau silaturahim, pokoknya sombong, bakhil segala macam. Kata Allah, ini obatmu, ini musuh masuk gitu. Dimasukkan ke pintu musibah, dibikin berobo masuk gitu, dibikin rugi, dibikin dia jabatan turun, dibikin dia kaya, dibikin miskin sama Allah sehingga dia merengek-rengek kepada Allah. Nah, ini kata Allah baru masuk dari sini, tapi tetap masuk surga. Itu cara Allah tuh bekerjanya begitu. Jadi apa kaitan dengan Rabbana wala tahmil alaina isran kama Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, itu kan seperti itu. Ini doa
menyadarkan kepada kita bahwa Allah itu tidak pernah memberikan sesuatu kecuali batas kemampuan kita. Dan kalau kita tak mampu, tidak ada kita tak mampu, cuma kita tak mau saja. Buktinya banyak cerita, Ustadz kami ini tak mampu, untuk makan pun susah. Ini tukang jual tahun 2005, tukang jual daun pisang, nabung 13 tahun berangkat haji, Pak. Tukang sampah di Jakarta nabung berapa, bisa sedekah berkurban yang harga 3 juta, saat itu orang masih berkurban masih 2,5 juta. Itu artinya ternyata Allah tahu batas kemampuan kita semua. Yang membuat kita tak mampu itu karena kita tidak mau. Jadi apa kaitan ayat ini? Ayat ini adalah busyra. Ayat ini adalah berita gembira bagi kita semua bahwa dalam kaitan syukur dan sabar, maka ayat ini pelajari baik-baik, minta kepada Allah untuk berikan hikmah pemahaman, maka ayat ini akan menyadarkan kepada kita Allah itu terus membersamai kita. Dan tidak ada kemenangan kecuali harus dengan perjuangan. Sekalipun ternyata perjuangan itu kita tak menang, tapi kita sudah menang hakikatnya. Menang terhadap apa? Menang terhadap hawa nafsu kita sendiri. Hadza wabillahi taufik. Mudah-mudahan manfaat. Nanti kita ngobrol panjangnya nanti di pojok sana insyaallah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Mudah-mudahan manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووافقنا وافق طاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كفارة المجلس سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu syuruk sudah masuk.